Selama beberapa dekade, keunggulan militer AS di Barat hampir tak tertandingi. Namun, kini AS menghadapi ancaman eksistensial dalam peperangan modern, rudal hipersonik. Sebuah studi baru dari think tank ternama di Washington DC, Atlantic Council, mengeluarkan peringatan keras, Amerika Serikat tertinggal jauh dari Rusia dan Cina dalam pengembangan senjata hipersonik, menciptakan apa yang disebut sebagai asimetri medan perang yang berkembang. Rudal hipersonik, yang terbang di atas Mach 5 dan mampu bermanuver, mengancam untuk melemahkan keunggulan militer tradisional Barat. Apa saja rudal Rusia dan Cina yang membuat AS panik? Dan apa rekomendasi drastis dari Atlantic Council, termasuk kemungkinan mempersenjatai senjata nuklir dengan sistem hipersonik? Mari kita bedah. Kesenjangan kemampuan yang signifikan. 1. Ancaman hipersonik yang nyata. Definisi, senjata hipersonik melaju dengan kecepatan lebih dari Mach 5 kali kecepatan suara. Yang membuatnya berbahaya adalah kemampuannya untuk bermanuver di udara dan sulit dideteksi atau dihentikan oleh sistem pertahanan rudal saat ini. Kesenjangan AS, laporan Dewan Atlantik menyoroti kesenjangan kemampuan yang signifikan dan terus berkembang pada senjata hipersonik AS. 2 senjata rival yang sudah beroperasi. Rusia dan Cina telah melangkah jauh, dengan beberapa sistem yang sudah beroperasi atau siap dikerahkan. Rusia sedang mengevaluasi rudal Kinzhal, diluncurkan dari udara, Zircon, anti kapal, dan Avangard, kendaraan luncur hipersonik. Cina mengoperasikan DF-17, rudal glider hipersonik, dan DF-26, rudal jarak menengah. Sementara itu, banyak dari sistem AS, LRHW, ARRW, HAT, masih berada dalam tahap uji coba atau penyebaran terbatas. Patriot dan THAAD diambang kegagalan. 1. Sistem pertahanan saat ini kewalahan. Laporan Atlantic Council menyatakan bahwa perbaikan bertahap saja tidak akan cukup untuk mengatasi asimetri medan perang ini. Risiko overwhelm. Sistem pertahanan rudal AS yang ada saat ini, seperti Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, dan Patriot, mungkin akan kewalahan oleh serangan hipersonik yang terkoordinasi. Biaya mahal. Selain kewalahan, sistem tersebut juga mahal untuk dirawat, menambah beban anggaran pertahanan AS. 2 rekomendasi radikal, senjata nuklir hipersonik. Gugus Tugas Dewan Atlantik mengajukan rekomendasi yang drastis, pergeseran paradigma. Senjata hipersonik harus dianggap sebagai pergeseran paradigma dalam peperangan modern dan harus segera ditangani. Senjata nuklir, AS harus mempertimbangkan untuk mengeksplorasi sistem pengiriman hipersonik untuk senjata nuklir, karena pesawat konvensional seperti F-35A mungkin tidak dapat bertahan dari ancaman yang muncul pada tahun 2030-an. Jawaban AS, Kuban Emas dan Koalisi. 1. Golden Dome for America. Peringatan ini bertepatan dengan dorongan pemerintahan Trump untuk membangun perisai rudal hemisferik senilai $175 miliar, sekitar 2.908 triliun rupiah, yang dikenal sebagai Kubah Emas untuk Amerika, Golden Dome for America. Tujuan Kubah. Sistem pertahanan ini dirancang untuk mempertahankan AS dari ancaman rudal canggih termasuk sistem hipersonik dari musuh seperti Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. 2 rekomendasi pembangunan industri. Dewan Atlantik menyerukan tindakan tegas. Bertindak tegas, Stephen Rodriguez, Direktur Gugus Tugas, menyerukan AS untuk bertindak tegas sekarang, dengan mengerahkan sistem hipersonik generasi pertama secara agresif. Kerja sama sekutu. Peningkatan kolaborasi dengan sekutu, melalui program seperti AUKUS Pilar 2, dalam pengembangan dan produksi teknologi bersama sangat diperlukan. Peringatan Atlantic Council jelas, perlombaan senjata hipersonik telah dimulai, dan AS tertinggal di belakang Rusia dan Cina. Ancaman ini memerlukan pemikiran ulang secara fundamental tentang bagaimana AS membangun basis industri pertahanannya dan bagaimana mereka melindungi dirinya. Seperti kata Deborah Lee James, mantan Sekretaris Angkatan Udara, sudah waktunya untuk bertindak. Sekarang bola ada di tangan Pentagon dan Kongres untuk menyikapi ancaman ini melalui percepatan pengembangan dan modernisasi sistem deteksi serta pertahanan. Menurut Anda, apakah AS harus memprioritaskan serangan hipersonik berbiaya rendah, atau berinvestasi besar pada sistem pertahanan seperti Golden Dome for America? Sampaikan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk analisis mendalam mengenai teknologi militer dan geopolitik, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.